Biarlah pada saat ini, pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita undang hadirat Tuhan datang di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengundang Tuhan, kita ambil dari waktu hikmat. Biarlah Tuhan datang di setiap hati kita masing-masing, mendidik setiap hati kita. Biarlah Tuhan ada setiap kehidupan kita, setiap kita selalu berdampak pada kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh. Bagi saudara lagu yang satu ini salah ketik ya.
Kami pulang, Kau kuatkan Tuhan. Kami yang datang bawa sakit pulang Tuhan. Kami bawa kesembuhan Tuhan. Kami yang pulang datang membawa problem permasalahan Tuhan. Kami pulang bawa damai yang sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu. Memelaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan Bapak Ibu untuk Tuhan kita. Asa sudah capek, sudah mau duduk. Kita mau bersiap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum itu saya mengucapkan salam kenal Bapak Ibu yang dari Surabaya. Iya, kita percaya hari ini kita berkumpul di tempat ini tidak memandang kita dari mana kita berasal, apapun kondisi kita, mulai dari kulit kita yang hitam, yang putih. Kita percaya ketika kita masuk hadirat Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita bersatu demi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujikan hitam atau putih. Kulit
ada di tempat ini sebagaimana kami ada, semua oleh karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami baru saja memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami sedang menyembah-Mu, memuji-Mu. Layakkan pujian dan penyembahan siang hari ini Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan di tempat ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin layak di hadapan Tuhan, bahkan semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk hidup semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, sehat semua ya. Puji Tuhan, sehat badannya, sehat dompetnya. Katakan amin. Iya loh, supaya seimbang kan gitu ya. Ya, kalau sehat badannya saja, dompetnya sakit kan nggak imbang. Nggak, sukacita bukan tergantung isi dompet. Katakan amin. Sukacita tergantung isi ATM. Katakan amin. Bukan ya, sukacita tergantung sejauh mana kita dekat kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan sumber suka. Nah, ini bedanya orang Kristen ya, ganti duit suka cita. Kecucui tonggone suka temenan. Sukacita, itulah ciri orang Kristen. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Prayogo. Saya berasal dari Jogja tapi sudah tinggal di Malang kira-kira baru 35 tahun, saudara. Ya. Ya, saya sehari-hari bekerja di Politeknik Negeri Malang, Bapak Ibu. Hari ini saya izin memang datang ke tempat ini khusus, ya. Kemudian saya punya satu istri, satu-satunya istri saya bisa berdiri di belakang. Nah ini ya, ini yang paling cantik ya di dunia. Istri saya di Brawijaya Bapak Ibu, jadi sama-sama di pendidikan kami. Lalu saya punya anak dua, yang nomor satu sekarang ada di Kamboja, sedang bekerja. Ketika dia sudah selesai S2, dia langsung bekerja di Kamboja sampai hari ini. Dan yang nomor dua bisa berdiri, ini anak saya nomor dua. Ya ini ya. Ya, dia baru saja selesai, nanti Sabtu depan akan wisuda di Brawijaya. Ya, dia tak suruh sekolah lagi sebenarnya seperti kakaknya, tapi dia katanya nanti kerja dulu nih katanya gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya membawa rombongan ini, mudah-mudahan rombongannya tidak terlalu banyak, karena ini termasuk suka makan ini masalahnya gitu ya. Yang main keyboard ini Pak Yaya bisa berdiri ini. Iya, ini ketua tim rombongan. Ya, punya istri di belakang, istrinya di belakang, namanya Mbak Fitri ya. Ini berasal dari Gunung Kawi ya. Jadi butuhnya Mbak Junggo ini. Ya. Kemudian yang main gitar Mas Hendrik bisa berdiri. Ya, ini dari Landung Sari ya, Kota Malang. Yang main gitar ya. Kebetulan istrinya tidak ikut ya karena bekerja. Kemudian yang main ketimpung Sauji. Iya, Sauji ini dari Jambuer ya. Dari Jambuer. Oh ya, yang pas saya dari GPDI Bapak Ibu, ini Mas Hendrik dari GCA, ini Mas Sauji dari GKIN. Kemudian Mas Wiwit dan Mas Yudi bisa berdiri, kakak beradik ini. Juga dari Gunung Kawi GPDI ini ya. Ini juga termasuk ponakane Mbak Junggo. Kemudian yang Mas Stefan sama BL-nya berdiri. Ya ini suami istri dari Jambuer Meniwen. Dari GKIN, kemudian yang terakhir yang main drum sama WL bisa angkat tangan, Wahyu sama Magda ini dari Cangar, ya Cangar air panas. Bapak Ibu kalau ke sana nanti kontak Mas Wahyu nggak bayar, ya cuma ganti tiket masuk, ya. Ini ya belum ada yang belum saya sebut sudah semua ya.
Udah semua. Ini beberapa teman nggak bisa datang, Bapak Ibu. Ada yang dari Turen, dari Celumprit, ya. Karena ada kesibukan, jadi nggak bisa bersama-sama dengan kita semuanya. Nah, saudara, teman-teman ini pakai kaos hitam, ya. Tulisannya apa? Senang dan rela, ya. Nanti saya bagi stikernya satu-satu, ya. Ini bonusnya. Ini 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Jadi kami punya komitmen ketika kami dipulihkan, kami komitmen melayani kemanapun Tuhan utus dengan senang dan rela. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dan luar biasa semangatnya dalam rangka merayakan ulang tahun Surabaya, betul ya? Hari itu meriah sekali hari ini, ya. Nah, sejak saya dipulihkan tahun 2010 saya punya komitmen untuk melayani Tuhan. Selain bekerja di Politeknik, saya juga memuridkan banyak orang. Jadi yang pakai item ini murid saya semua ini, ya. Banyak yang tidak ikut, kalau saya kumpulkan nggak cukup tempat ini. Salah satu pelayanan bisa akan lebih bertumbuh, akan jangka panjang kalau kita memuridkan saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga sampai hari ini menjadi narasumber 2 radio. Kalau Bapak Ibu di Malang ada Radio Tritara dan Radio Sejahtera sampai hari ini, ya. Kemudian satu televisi lokal namanya UBTV. Saya seringkali nongol di situ di mimbar agama Kristen. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya selalu mengatakan bahwa hidup orang Kristen cuma 2 tugasnya. Yang pertama tugasnya melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Jadi semua harus melayani Tuhan. Mengapa kita disuruh bekerja di tempat ini? Supaya melayani. Mengapa kita disuruh berumah tangga? Supaya saling melayani. Mengapa kita dipercaya usaha? Untuk melayani Tuhan. Jadi semua yang ada di dunia ini Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Seperti Yesus datang ke dunia bukan dilayani tapi melayani Tuhan, ya. Yang pertama apa? Melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Yang kedua, tugas orang Kristen mempersiapkan kematian. Katakan mempersiapkan kematian. Ada yang takut ini mau mati, ya. Semuanya pasti? Semuanya pasti? Saya tidak tahu di antara kita siapa yang dipanggil Tuhan duluan, yang pasti bukan saya duluan. Katakan amin. Saya sopo. Ya cuma 2, melayani Tuhan dan mempersiapkan kematian, cuma itu aja. Hari-hari ini banyak kejadian, ya, kecelakaan di mana-mana. Mereka tidak pandang umur, ya. Anak kecil saja sudah kena diabetes, saudara-saudara, ya. Ada yang kena stroke dalam usia yang sangat muda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tugas orang Kristen cuma 2, melayani Tuhan dan mempersiapkan kematian dengan senang dan rela. Katakan dengan senang dan rela. Iya. Kalau Bapak Ibu datang di tempat ini dengan senang dan rela, pasti diberkati Tuhan. Iya, kalau datang ke cucu, acara opo gitu, ya. Diberkati Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar dengan tema berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Berjalan bersama Tuhan. 2017 saya bersama istri saya ke Israel, ke Mesir, ya, di mana mulai Yesus lahir sampai dibesarkan sampai ke Gunung Sinai. Saya baru merasakan bahwa betul di Alkitab ini tidak ada yang bisa membantah, saudara. Ya. Nah, ketika Musa diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, disitulah terjadi proses yang luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya orang Kristen ini hidup seperti orang berumah tangga, seperti sebuah pernikahan. Kenapa? Yesus sendiri memposisikan sebagai mempelai pria. Ada 3 fase orang menikah, Bapak Ibu. Yang pertama, fase pertama adalah bulan madu. Orang kalau baru saja menikah pasti yang ada sukacita, ya. Yang ada hanya manis-manis saja. Fase yang kedua, madunya habis, tinggal bulan-bulanan, saudara. Ya. Nah, tetapi ketika bisa melewati fase yang kedua, pasti masuk fase yang ketiga, di mana madunya tidak pernah habis. Katakan amin. Makanya ketika saat ini kita masuk fase yang kedua, barangkali sakit tidak kunjung sembuh, ekonomi belum pulih, pekerjaan belum maksimal. Ketika kita masuk fase yang kedua, kita harus berjuang bertahan, saudara-saudara. Mungkin dalam pernikahan kita ada persoalan bertahan, maka pasti masuk fase yang ketiga, di mana di situ ada madu yang tidak pernah habis, saudara.
Oleh karena itu ketika Musa diutus Tuhan, dia keluar dari zona aman dan nyaman. Dia membawa bangsa Israel dalam kondisi yang begitu luar biasa. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada banyak persoalan di situ. Bahkan Musa sendiri satu ketika disuruh Tuhan katakan kepada batu itu, batu keluar air. Tapi apa yang dikerjakan Musa? Sambil dipukul, karena Musa, memang saya paham Musa dalam kondisi capek. Dia melihat bangsa Israel tidak berubah, ditinggal di Gunung Sinai untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa tidak turun-turun, bangsa Israel kemudian membuat patung lembu emas untuk disembahnya. Bahkan Musa ketika cuma dengan mungkin sedikit marah memukul batu, air meriba di situ. Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ketika saya di Gunung Nebo, saya melihat lembah Yordan yang begitu luar biasa indahnya. Musanya melihat Yosua, Kaleb dan orang-orang Israel sebagian berjalan menuju tanah perjanjian. Betapa dosanya karena sungut-sungut, hanya karena mungkin lelah, kemudian kita emosi. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Saya merasakan betul apa yang dirasakan oleh Musa pada saat itu. Makanya Tuhan mengirim tiang awan ketika siang hari, karena di sana kalau siang hari itu suhunya bisa 50 derajat. Saya ke Gunung Sinai nginep semalam itu Bapak Ibu, ketika malam dinginnya luar biasa. Makanya Tuhan mengirim tiang api. Bangsa Israel dipelihara Tuhan luar biasa, disertai Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 ya. Keluaran pasal 33 15 dikatakan begini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya saudara, Musa tahu ketika dia disuruh Tuhan keluar dari Mesir menyertai bangsa Israel, Tuhan pasti menyertai Musa, saudara-saudara. Makanya kadang-kadang kita ini bertanya-tanya, mengapa saya dipilih menjadi orang Kristen? Mengapa saya datang ke tempat ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Artinya apa? Setiap Tuhan menyuruh kita untuk melayani, Tuhan pasti bersama dengan kita. Katakan amin. Katakan amin. Setiap kita mau melayani, berbuat baik, setiap kita mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Salah satu contoh yang disertai Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah Henokh, adalah Nuh, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah ikut Tuhan. Berjalan Tuhan tidak mudah. Orang semakin lama berjalan dengan Tuhan, saudara-saudara, seperti ketika kita menikah dengan pasangan kita. Dulu saya tidak suka soto, tapi ketika saya menikah dengan istri saya, lama-lama saya suka soto. Dulu istri saya tidak suka ke pantai, karena saya suka ke pantai. Lama-lama istri saya suka ke pantai seperti saya. Artinya apa? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin lama semakin serupa dengan karakter Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Karena bergaul intim senantiasa, lama-lama sifatnya sama, lama-lama cara bicaranya sama, lama-lama kalau mencari jalan keluar sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Tentu tidak mudah berjalan bersama dengan Tuhan ya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya. Tentu untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup tidak mudah. Dikatakan harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Kita lemah lembut dan rendah hati. Apa arti lemah lembut dan rendah hati? Lemah lembut dan rendah hati artinya rela dicaci maki, rela dipaidu, rela dihina, rela dikucilkan, rela kemudian diperlakukan tidak adil. Itu pengertiannya lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana kita tahu bahwa diri kita rendah hati? Kalau Tuhan tidak kirim orang yang sombong. Tuhan kirim orang yang sombong supaya kita rendah
hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 84 ayat 7 dikatakan begini, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Sebenarnya kita semakin lama berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kuat kita, katakan amin. Semakin kuat iman kita, semakin kuat fisik kita, karena Tuhan sumber kekuatan. Kita semakin sukacita karena Tuhan sumber sukacita. Kita semakin mengalami damai sejahtera karena Tuhan sumber damai sejahtera. Ini bedanya orang berjalan dengan Tuhan dan berjalan dengan yang lain, saudara. Pada saat itu bangsa Israel ketika mau beribadah kepada Tuhan, ya, di Bukit Sion mereka berjalan, belum ada Gojek, belum ada Grab waktu itu, saudara, ya, belum ada kereta, belum ada bis. Mereka berjalan, tapi mereka semakin lama berjalan, dikatakan apa? Semakin kuat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada beberapa ciri orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, ya. Yang pertama, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan memiliki kepekaan suara Tuhan. Ya. Apa Bapak Ibu? Memiliki kepekaan suara Tuhan. Semakin peka akan suara Tuhan. Kalau nggak peka berarti pekok. Katakan amin. Tahu jadi orang pekok? Kan danane angel gitu ya, karpet gitu, mongso bener gitu ya. Iya kan? Di sini nggak ada, amin. Haleluya. Di sini nggak ada, di situ saya tidak tahu di sini, Pak. Lebih banyak mendengar suara Tuhan, ya kan? Perkataannya itu lemah lembut, menyemangati. Yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan memiliki kepastian, keselamatan, dan percaya kan janjinya. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun akan iman kepada Tuhan. Katakan amin. Orang yang ragu akan janji Tuhan, hidupnya pasti gampang sakit, hidupnya pasti rentan dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Yang ketiga, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan semakin serupa dengan karakter Tuhan. Yang keempat, mengerti tujuan hidupnya, mengapa saya hidup di dunia ini, supaya saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menciptakan kita itu tidak asal menciptakan, tidak karena iseng, tapi Tuhan punya rencana besar untuk hidup kita. Katakan amin. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya setiap pagi saya bersama anak saya, setiap malam saya katakan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Dan sebagai rasa syukur kami kepadamu atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, saya katakan setiap pagi, pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, pakailah kami menjadi berkat, terang dan garam bagi sesama kami. Itu saya katakan setiap hari, saudara. Konsekuensinya apa? Saya harus siap diproses seperti Musa. Saya harus mengalami satu proses yang tidak mudah. Tujuannya supaya semakin serupa dengan karakter Kristus yang memiliki belas kasihan, kesabaran, kerendahan hati, dan satu kelak kita dipanggil Tuhan. Kita layak di depan Tuhan, saudara. Yang berikutnya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan hidupnya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya, nggak mau cucu. Dikit-dikit kita marah. Pulang gereja kita sukacita, tiba-tiba dikepot orang kaget. Yang keluar mulut kita, haleluya. Begitu kira. Ya, karakter kita akan kelihatan ketika kita menghadapi situasi sulit. Kita menghadapi masalah yang besar. Kalau utang kita tidak pernah sakit dan punya musuh, orang bisa bersyukur. Tapi bagaimana saat kita mengalami situasi sulit, ada badai kehidupan, kita tetap bersyukur, tetap melakukan yang namanya sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya semakin percaya ketika saya ke Israel, saya sampai hari ini sangat percaya bahwa di bawah kolong langit hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan alam raya ini, Tuhan kita yang mengendalikan dunia ini. Tuhannya yang lain, Tuhan yang menciptakan manusia. Ini bedanya, saudara. Oleh karena itu saya bangga memiliki Yesus. Saya merasa bahwa hidup ini adalah satu anugerah yang begitu besar kepada saya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana Pak? Supaya kita disertai Tuhan, supaya kita boleh mengalami damai sejahtera. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Karena itu kata Yesus, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah," kata Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan menyertai kita kalau kita pergi melayani Tuhan. Tuhan menyertai kita kalau kita pergi memuridkan orang. Makanya yang pakai item-item ini Bapak Ibu, saya multiplikasi. Apa yang saya lakukan, mereka lakukan. Saudara, pelayanan itu yang pertama menjadi teladan. Melayani itu memuridkan. Melayani itu tanpa syarat. Melayani bahkan sampai terluka. Dan melayani sampai akhir. Katakan amin. Amin. Orang yang demikian, saudara-saudara, akhirnya mengerti siapa dirinya, mengapa dia diciptakan di dunia ini. Bagi saya Bapak Ibu, setiap orang yang bertemu dengan saya, mereka adalah jiwa yang harus dilayani. Amin. Saya tiap hari itu mahasiswa Bapak Ibu. Mereka selalu saya katakan tentang kasih, tanggung jawab, ketaatan, kesetiaan dengan bahasa saya. Mereka kalau lama saya nggak ngomong, mereka mengatakan, "Pak, motivasi dong, motivasi." Bahasa mereka sebenarnya adalah firman Tuhan, saudara. Salah satu contoh begini. Saudara-saudara semua punya Tuhan, punya. Saudara-saudara semua sembahyang, berdoa. Tujuannya apa? Supaya taat kepada Tuhan. Oke, Tuhanmu kelihatan nggak? Tidak, Pak. Perhatikan saya. Terus pertanyaan saya berikutnya, siapa yang punya motor? Angkat tangan. Siapa yang tidak punya SIM? Angkat tangan. Beberapa. Siapa yang motornya belum dibayar pajaknya? Ada berapa yang angkat tangan? Saya katakan begini, kalau saudara mau taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, saudara harus taat mulai dari yang kelihatan dulu. Besok bikin SIM, motornya dipajaki. Percuma saudara sembahyang kepada Tuhan, sementara aturan yang kelihatan tidak saudara taati. Besok pulang mereka kemudian ngurusin bayar pajak motor. Banyak orang Kristen beribadah, melayani Tuhan, tapi aturan yang kelihatan tidak pernah dipenuhi. 1 Yohanes 4:20, "Jikalau engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan, sementara engkau membenci saudaramu yang kelihatan, engkau adalah pendusta. Maka jikalau engkau mau mengasihi aku yang tidak kelihatan, engkau harus mengasihi yang kelihatan." Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, harus dimulai taat yang kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan artinya hidup dalam kasih. Ya. Karena apa? Allah adalah kasih. Pertanyaan saya, memberi dan menerima itu berat mana Bapak Ibu? Halo? Memberi ya, baik. Nah, ini saya ilustrasikan. Ya, Evan sini, Evan. Ya. Sama Sauci sini gitu ya, gitu ya. Nanti banyak ilustrasi Bapak Ibu. Coba Evan, tanganmu begini kira-kira. Ada beban nggak? Nggak ada beban ya. Ada ya barang yang berat. Ya, ambil barang yang berat kira-kira apa? Kursi lah, kursi sebut kursi sih. Kursi. Nah, yes. Saudara perhatikan, ambil. Ini bawa Sauci. Saudara Sauci sedang memberi kepada Irfan. Berikan kepada Irfan. Tangan begini terus. Satu lagi sih, kurang berat sih. Gak bisa. Ini kasih. Kira-kira. Bapak perhatikan saya Bapak Ibu ya. Nah, coba tumbangnya lagi Sauci ya. Irfan, saya mau tanya. Tadi dari nggak ada beban nggak? Berat Pak. Semakin lama semakin berat. Perhatikan Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Sauci sedang memberikan sesuatu kepada Irfan. Ya, Irfan sedang menerima dari apa yang diberikan Sauci. Pertanyaan saya ulang lagi. Memberi dan menerima berat mana Bapak Ibu? Menerima. Kok berubah jawabannya? Perhatikan saya.
Orang yang suka menerima walaupun dia Kristen, hidupnya semakin berat. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Aminnya nggak sungguh-sungguh ini. Ciri orang Kristen adalah suka Cita. memberi, bukan suka cita. Sudah cukup ya, cukup berat ya. Oke, tepuk tangan untuk saya sih sama. Tepuk tangan dulu. Jadi kasih itu artinya memberi. Katakan kasih itu memberi. Mana Pak buktinya? Yohanes 3:16 besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia apa? Ia memberikan anak yang tunggal satu-satunya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Kasih yang pertama apa? Artinya lupa lagi. Kasih itu artinya memberi. Katakan kasih itu memberi. Bilang kanan kiri banyak memberi. Bilang kanan kiri banyak memberi, ojo gegemae. Kon urunan puancet ae gak gelem alasane macem-macem. Kon go sambel ae lu angel setengah mati. Lu betul. Orang yang suka memberi hidupnya tidak pernah kekurangan. Iya dong. Kasih itu memberi. Ya, kasih itu memberi. Karena Allah adalah kasih. Yang kedua, apa arti kasih? Kasih artinya siap disalahkan. Katakan siap disalahkan. Katakan siap disalahkan. Siapa Bapak Ibu yang tidak bersalah kemudian disalahkan, kemudian bilang haleluya? Pernahkah kita nggak salah disalahkan? Pernah nggak? Gimana responnya? Iya, Pak, seorang ibu datang ke tempat saya itu loh, Pak sudah tiap hari ke Pak, siram tak gawe sikil tak gawe das, sing ngomong yo sopo gitu loh. Enggak diapresiasi, enggak dipuji. Itu artinya kasih. Kasih itu siap disalahkan walaupun tidak bersalah. Bukankah Yusuf tidak bersalah kemudian disalahkan istri Potifar, bahkan dia masuk penjara. Tapi dibalik Yusuf tidak respon dengan marah dan kecewa. Yusuf dipakai menjadi orang penting di Mesir. Yesus tidak bersalah tapi disalahkan. Apakah Yesus marah? No. Ketika banyak orang disembuhkan, ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, banyak mujizat yang dikerjakan Yesus. Kemudian ketika berhadapan dengan Pontius Pilatus, berapa banyak yang mereka yang sudah dipulihkan Yesus lalu mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Apakah Yesus tahu? Tahu Yesus siapa yang ngomong yang sudah dipulihkan? Apakah Yesus kemudian, kamu kemana tak sembuhkan lo? Kok ngomong salibkan aku? Awas kamu terkutuk. Bukan begitu. Yang pertama, orang yang disertai Tuhan harus di dalam kasih. Yang ketiga, kasih itu artinya apa? Siap menanggung kesalahan orang lain. Satu ketika saya ikut camp pembentukan karakter di hutan 2 kali, 4 hari 3 malam. Tidurnya di hotel bintang 1000, Pak. Tahu artinya ya? Ya pokoknya di hutan itu, di pohon-pohon gantungan-gantungan itu. Malam pertama saya ingat Bapak Ibu, ketika ada 10 regu, saya ketua regu, ya. Anggota saya ada sekarang 1 regu 12 orang. Malam pertama saya ingat betul waktu itu. Ketika ada anggota saya melanggar aturan, ketahuan pelatih. Kebetulan waktu itu pelatihnya dari Kopassus dan dari Marinir dan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Waduh, saya pikir, wah dihukum ini. Tengah malam jam 11:30. Tiba-tiba sang komandan tanya kepada kami, siapa ketua regunya? Siap, saya ada. Saya pikir saya benar mau dinasihati. Apa kata pelatih? Ambil posisi. Di dunia militer kalau sudah ambil posisi berarti siap dihukum. Wah, malam-malam Bapak Ibu. Saya push up pertama 10 kali, 50 kali, sampai 300 kali. Set up gulung-gulung sampai kepala saya melihat. Hati saya mulai kurang ajar ini ya. Sembayar mahal, dikuyok-kuyok begitu kira-kira. Begitu saya sembayangan di depan pelatih. Dan yang salahkan dia bukan saya, mengapa saya dihukum? Lalu sang komandan dengan tenang bertanya kembali kepada kami. Apakah Yesus bersalah? Ya, tidak. Apakah Yesus berdosa? Siap, tidak. Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa, tapi harus menanggung dosa kita. Kalau saudara-saudara di sini ingin serupa dengan karakter Kristus, saudara harus siap menanggung kesalahan orang lain. Berarti selama ini kalau istri Anda betul kayak pria, ketika istri Anda salah pasti Anda maki-maki.
Ketika anak Anda salah, pasti Anda pukul. Hari ini kalau pria-pria mau jadi serupa dengan karakter Kristus, maka harus siap menanggung kesalahan orang lain. Bertobat, kata Paulus tadi. Kami nangis Bapak Ibu. Akhirnya saya tahu arti kasih itu apa. Siap menanggung kesalahan orang lain. Maka ketika istri saya ngajak saya, ayo bisa jalan-jalan, oke. Lantai pertama, gitu ya, nggak dapat bajunya. Naik lantai ketiga, nggak dapat. Nanti naik ke lantai sampai keempat, nggak ada. Akhirnya apa? Kita lantai pertama ini. Akhirnya mulai capek. Itu arti kasih yang sesungguhnya. Katakan amin. Katakan amin. Itu kasih. Kalau kita nggak salah kemudian disalahkan masih marah, jangan bicara kasih. Kalau kita masih suka menerima, nggak suka memberi, jangan bicara kasih. Karena kasih itu memberi. Kalau kita tidak mau siap menanggung kesalahan orang lain, jangan bicara kasih. Karena kasih adalah menanggung kesalahan orang lain. Betul Bapak Ibu. Saya praktekkan itu. Yang berikutnya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Allah adalah Roh. Dan kita tahu buah Roh itu apa? Kelemah lembutan, sukacita, kerendahan hati. Ya. Yang ketiga, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan artinya hidup dalam firman. Sebagai pelaku firman, makanya setiap pergumulan kita cuma satu jawabannya, kembali kepada firman. Pasti akan selesai. Ya, semuanya kembali kepada firman. Itu saja. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan pikiran kita, dengan akal budi kita, saya minta maaf saudara, kita tidak akan disertai oleh Tuhan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Karena itu hari ini mari kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam tuntunan Roh, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Ada satu kesaksian, ya maju ya. Iya. Aduh. Oh masih video. Oke, siapa lihat? Oh istri saya, biar yang silakan Mam, masuk depan Mam. Saudara, ini saya ilustrasikan berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti ini ya. Ketika saya sebagai Tuhan misalnya, nah istri saya itu sebagai kita sebagai umat manusia. Perhatikan saya, sini Mas. Nah, sudah tentu saya lebih kuat daripada istri saya. Nah, ketika dia tahu bahwa ikut jalan Tuhan itu menyenangkan, maka kemudian berjalan sama dengan Tuhan. Maka gak ada masalah. Menyenangkan. Ya, kita balik kanan. Nah, begitu istri saya lihat di situ ada lembah kekelaman, ada proses yang tidak menyenangkan. Mungkin tiba-tiba kita kehilangan uang, sakit gak sembuh-sembuh. Ikut Tuhan kok susah sih? Maka kemudian saya ngajak dia berjalan ke sana, tapi saya bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tapi istri saya tidak mau. Ternyata ikut Tuhan itu gak menyenangkan. Aku mau cari jalan sendiri. Coba jalan. Kamu jalan ke kanan. Nah, saya paksa dia ke kanan. Tapi terus tapi dia ke kanan. Perhatikan. Apa yang kamu rasakan, Mam? Sakit. Banyak orang Kristen yang sakit, kecewa, marah karena cari jalan sendiri. Katakan amin. Amin. Bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain, tapi karena salahnya sendiri. Tuhan tahu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi gadamu dan tongkatku menyertai aku. Itulah arti berjalan bersama Tuhan. Semua nabi di perjanjian lama tidak ada satupun nabi yang tidak mengalami satu proses. Murid-murid Yesus tidak ada satupun yang tidak mengalami satu proses. Semua mengalami. Tapi pada akhirnya saudara-saudara akan masuk ke tanah perjanjian. Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada suasana surga. Bertahan. Banyak bangsa Israel yang tidak bisa bertahan, akhirnya dia mati di tengah jalan. Tapi orang yang bertahan bersama Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Disitulah Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Yang kedua, saya minta relawan nih, teman-teman masuk sini, masuk ke depan semuanya. Mengapa kita harus berkomunitas? Mengapa kita ada persekutuan? Perhatikan saya, saudara. Semua masuk di sini, ada yang kita sini. Nah, Hendrik, saudara, Hendrik ini anak Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Tapi ketika dia jauh dari komunitas, dia punya masalah.
Sauji sementara jadi iblis perannya. Ini orang Kristen. Jatuhkan dia sih. Jatuhkan dia sih. Jatuhkan aja. Jatuhkan sampai jatuh. Bapak Ibu mudah enggak Sauji menjatuhkan Hendrik? Mudah. Coba Hendrik di tengah-tengah. Hendrik tetap punya masalah, tapi dia aktif di komunitas di tengah-tengah. Gandengan. Perhatikan, ya, awas ya. Ini Wiwit, Yudi, Irfan dan Yahya ini punya tanggung jawab kepada Hendrik karena ini satu komunitas, mereka saling mendoakan. Jadi kalau ada yang dia jatuh tanggung jawab kalian. Jatuhkan dia. Jatuhkan. Bapak Ibu perhatikan, mudah nggak jatuh? Karena ada persekutuan. Ada persekutuan doa. Katakan amin. Persekutuan doa fungsinya itu mendoakan. Maka jangan pernah meninggalkan persekutuan. Jangan pernah meninggalkan gereja. Karena ketika kita saling mendoakan, tidak membuat jatuh. Tapi ketika dia sendirian, mudah dijatuhkan oleh iblis, saudara. Ketika dalam satu komunitas tidak saling menghakimi, tapi saling menolong, saling menguatkan. Beri kemuliaan itu. Saudara yang dikasih, jangan remehkan komunitas, jangan remehkan persekutuan. Tetap yang namanya orang ikut Tuhan itu pasti ada masalah, ada proses yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kita bergandengan tangan, maka kita tidak sampai jatuh tergeletak. Katakan amin. Katakan amin. Kita nggak sampai hancur tercerai-berai karena kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling bisa menyemangati. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita implementasikan berjalan bersama-sama dengan teman persekutuan. Katakan amin. Katakan amin. Di situlah ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetap ada masalah. Amsal mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Tetap Bapak Ibu, kita itu sering diizinkan ada masalah, tapi janji Tuhan menyelamatkan kita. Katakan amin. Katakan amin. Kalau toh kita mengalami satu proses yang tidak menyenangkan, kita nggak sampai jatuh tergeletak. Tetap suka cita. Di K-pop orang ketika pulang gereja suka temenan. Begitu masuk ke rumah mau makan nggak ada apa-apa terus suka. Saya ini kan melayani ke desa-desa, 75% desa di Malang Selatan sudah saya layani semua. Saya mengatakan begini sama teman-teman, sekarang kalau ada yang tensinya rendah nggak usah minum obat. Wah, terus minum apa? Sudah, makan saja blendrang tiap hari. Tahu blendrang? Nah, itu pasti tensinya naik. Amin. Blendrang terus, tensinya naik. Nggak coba berhasil. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu menyenangkan. Katakan amin. Amin. Kok aminnya nggak sungguh-sungguh? Ikut Yesus itu menyenangkan. Katakan amin. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, tapi gadamu dan tongkatmu menyertai. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Semakin lama Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan, semakin Bapak Ibu serupa dengan karakter Kristus. Tapi ketika kita masih marah-marah, tersinggung, bukan berjalan sama dengan Tuhan, berjalan dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Bila Engkau Tak Besertaku. Haleluya. Bimbinglah
Engkau sudah memberkati kami diingatkan, kami ditegur, bahkan kami dinasihati oleh firman. Sungguh Tuhan, ampuni dosa-dosa kami jikalau kami jauh dari karakter Tuhan, penuh dengan belas kasihan, kesabaran, kerendahan hati, lemah lembut. Tuhan, hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami terus mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari Tuhan, kami tidak bisa berbuat apapun kalau Engkau tidak menyertai kami. Kami tidak akan berbuat apapun kalau Tuhan pun tidak akan menyertai kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami buka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar firman-Mu benar-benar kemudian membuat hidup kami semakin hari semakin lebih baik. Hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kasih, pimpinan Roh yang kudus selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur atas anugerah-Mu di tempat ini. Hidup cuma dua, melayani Tuhan dan mempersiapkan kematian. Ajari kami untuk tidak melekat kepada dunia ini, tapi melekat kepadamu, Sang sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Nah, saya ingin bagikan stiker ya. Sebelum itu saya terima kasih Pak Wito, juga Ibu Nunu, Bu Rara. Oh iya, iya Bu Nunu. Rara Nunu. Rara Munmun. Nunung. Oh Nunung. Ya, ada yang bawa Alkitab? Satu ayat saja. Coba ada yang bawa Alkitab di handphonenya? Coba dibuka Bapak Ibu. Ini yang berhubungan dengan stiker. 2 Korintus 12 ayat 10 Bapak Ibu. Yang sudah ketemu bisa dibacakan. 12 ayat 10. Yang sudah ketemu bisa dibacakan. Saya doakan masuk surga. Yang keras. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesusahan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesusahan, oleh karena sebab jika aku lemah maka aman. Iya. Ada dua kata hari ini, yaitu senang dan rela. Katakan senang dan rela. Katakan senang dan rela. Bilang kanan kiri senang dan rela. Iya. Coba Bapak Ibu ya. Nanti tolong dijawab dua kata senang dan rela ya. Kalau saya bertanya dijawab dua kata senang dan rela. Perhatikan ya. Apakah Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada uangnya yang dipinjam orang lain, entah saudara, entah teman, sampai hari ini belum kembali? Katakan haleluya. Tenang. Oh ya. Betul ya. Nah, ini saya bagikan stiker senang dan rela. Silakan ditempel di mobil, di sepeda motor, tapi lebih tepat di dompet. Begitu dompetnya dibuka nggak ada uangnya, munculnya. Nah, amin. Iya. Ya, ciri orang Kristen adalah senang dan mau dijatuhkan temen ya, pangkatnya naik, tetap senang dan ya dompetnya mulai tipis. Dipecusui bojone senang dan difitnah senang dan iya, itu ciri orang Kristen Bapak Ibu ya. Jadi silakan dibagi nanti satu-satu ya. Mau tempel di mobil, sepeda motor boleh, lebih tepat di dompet. Begitu nanti dibuka. Nah, senang dan kasih doa kecu. Makan benderang tiap hari senang dan Tuhan berkati kita semuanya. Ini tiba saatnya kita repetisum ibadah kita pada siang hari ini. Tapi sebelum kita akan mengakhiri dan menerima doa
doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry. Tapi sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita mau kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan satu pujian si jiwa berbeli. Ya mungkin Bu Lili ada pengumuman. Shalom, selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih dari tim dari Malang yang bisa melayani tempat ini. Sungguh luar biasa. Kami pribadi juga mendapatkan berkat melalui firman-Nya dan juga puji-pujian
dan semuanya sukacita semua. Semua berbinar-binar. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Ya, sekali lagi kami berterima kasih kepada tim dari Malang. Ya, mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu karena kemurahan kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Melalui firman-Mu, melalui tim dari Malang yang sudah memberkati kami, Kau memberkati kehidupan rumah tangga mereka, pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga ya Tuhan melalui tim ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Benar-benar kami yang hadir pun pemulihan daripada Tuhan, boleh disadarkan, diingatkan betapa Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang penuh kasih itu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada, yang akan membuat kami untuk rela ya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik karena kami tahu Engkau lebih dulu sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan setelah kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan negeri kami. Kau pulihkan bangsa kami. Di akhir pemerintahan Pak Jokowi, Pak Amin Mahfuz dan semua staf yang ada, baik menteri, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Biarlah semuanya boleh baik. Dan biarlah semuanya boleh ya Tuhan benar-benar rakyat Indonesia. Bahkan penerus kami yang nanti akan meneruskan dalam pemerintahan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu yang memampukan, beri takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang ada, setiap program yang ada, semuanya untuk kemakmuran negeri kami dan pemulihan negeri kami. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini kota kami berulang tahun. Biarlah Tuhan campur tangan ke kota kami. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa yang hebat, yang bisa mengangkat kota kami. Dan Surabaya menjadi kota ternama. Surabaya menjadi kota ramah anak. Surabaya menjadi kota toleransi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan angka kejahatan, hal-hal yang tidak baik, Tuhan Kau menjamah setiap orang-orang yang ada di dalamnya, untuk mereka boleh berbalik kepada Tuhan, mereka boleh sadar. Bahkan yang ada merongrong ya Tuhan, baik NKRI maupun kota Surabaya, biarlah Tuhan mereka boleh sadar bahwa negeri kami, kota kami terbangun atas keberagaman, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir. Engkau tahu keberadaan mereka. Biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan. Kami menyatukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Karena Kau Allah yang hebat dan luar biasa, yang selalu ada buat kami. Kami juga berdoa untuk setiap instansi yang ada, lembaga yang di eksekutif, legislatif, semua ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di kota Surabaya. Semuanya Tuhan boleh terlibat, baik melalui Bangga Surabaya Peduli maupun setiap program yang lain, untuk kami boleh berbagi kasih menjadi berkat. Dan kami percaya semuanya boleh berjalan baik. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kota kami, bahkan untuk persekutuan doa yang Tuhan percayakan sampai saat ini boleh ada. Biarlah semuanya boleh dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita pamit berdiri dan mari kita angkat tangan kita sebagai tanda kita hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah dan bawalah Tuhan. Berkat damai sejahtera perlindungan dari Allah Bapa kita di dalam kecinahan Tunggal Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh Kudus yang manis yang selalu menyertai, memberikan kekuatan dan semangat yang baru berani menghadapi tantangan-tantangan hidup, yang memunculkan kita semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, yang memberkati kesehatan seluruh keluarga kita semuanya, dan membuat pekerjaan kita berhasil dan beruntung mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di mana kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berfoto bersama. Ya Pak. Wajib Pak. Ayo Pak. Ini tak sih.
Hukumnya apa? Kita bisa di bawah. Ayo monggo semuanya yuk, ayo Pak. Ayo semuanya yuk. Pak, ayo Pak. Ayo monggo cepat ya. Ayo. Ah, mau dulu sini. Saya duduk apa ya? Ya. Sing tuan dodok. Sing junior ini. Pokoknya saya sangat rela. Ini gua Bang. Yuk Mang, bulu. Mang, ayo Mang. Oh iya Pak. Mana Sang? Meja. Oh iya Pak. Nathan aja yang share. Oh iya. Selamat ulang tahun. Selamat hari jadi Kota Surabaya ke-731. Ngomong satu saja nanti kita bagian goreng. Saya ngomong ya. Latihan dulu. Mari Bu. Latihan dulu. Selamat hari jadi Kota Surabaya yang ke-731. Tuhan memberkati. Habis itu selesai diam dulu ya. Tinggal Bapak Ibu yang ngomong nanti. Oh iya. Ya. Latihan sih. Senang lagi. Oh iya. Ayo, latihan sih. Ayo. 1, 2. Nanti kalau saya bilang SR, yes, ya. Kemudian melayani dengan senang dan rela gitu ya. Kita latihan ya. Latihan ya. Dengan dua kali latihan. Ya, iya betul. Melayani dengan Bapak E. Ya. Ayo. SR, yes. Melayani dengan senang dan rela. Sambil kita aja. Oke, ulangi. Wes ya. Siap. Siap ya. Ibu juga aja itu. Bagaimana? Ulangi. 1, 2, 3. Selamat hari jadi Kota Surabaya yang ke-731. Tuhan Yesus memberkati. SR, yes. Melayani dengan senang dan rela. Saya foto sih. Ya. Saya foto sih. Ya. Oh, cek sih. Timer. Van, kamu ikut timer. Iya, ikut. Iki apa tadi sih ya? Wis ya.